Nama saya Susilowati dengan NIM belakang 01. Saya Faiza dengan NIM belakang 039. Saya Daniel dengan NIM belakang 027. Saya Indika dengan NIM belakang 011. Saya Mufina dengan NIM belakang 014. Di sini kami akan membawakan permasalahan sosial yang ada di Jepang. Yang pertama kemiskinan, lalu yang kedua ada hikikomori, dan yang ketiga ada kodokushi. Jadi yang pertama kita akan membahas masalah di Jepang, yaitu ada kemiskinan. Di Jepang ini yang negaranya wow aja, dan yang kita lihat tuh masih ada kemiskinan. Itu ceritanya gimana kok bisa? Nah, jadi menurut sepemahaman saya, kemiskinan itu adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah atau orang-orang yang memiliki permasalahan, kekurangan dalam hal finansial. Nah, kenapa kok ada orang yang memiliki kekurangan dalam hal finansial, sedangkan kan Jepang kan negara yang terkenal sangat maju dan sangat sejahtera. Nah, beberapa permasalahannya itu adalah ketidakstabilan kerja dan pengangguran. Jadi banyak single mother, lansia, mereka itu pekerjaannya tuh tidak tetap gitu, atau pekerja kontrak dengan gaji yang rendah. Sedangkan biaya hidup di Jepang tuh sangat tinggi, terutama di kota-kota yang besar ya. Biaya sewa, biaya pokok itu sangat tinggi. Terus orang yang penghasilannya rendah ini pastinya kan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tuh sehari-hari gitu. Terus dari artikel yang saya baca menyebutkan bahwa ada budaya meiwaku kaketokunai. Ini orang Jepang ini malu sekali untuk minta bantuan kepada orang lain karena takut merepotkan orang lain. Bahkan bantuan dari pemerintahnya itu sendiri tuh kayak kurang berfungsi dengan baik gitu di masyarakatnya, karena itu tadi ada budaya malu untuk minta bantuan kepada orang lain. Kalau mereka minta bantuan kepada orang lain, mereka tuh menganggap bahwa dirinya itu telah gagal sebagai diri sendiri gitu. Jadi mereka ini malu untuk meminta bantuan dan akhirnya mereka memilih untuk memendamnya sendiri gitu. Berarti kan jatuhnya nanti bisa ke isolasi diri. Isolasi diri ini juga kebetulan kita bahas dalam permasalahan yang hikikomori. Nah, hikikomori itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti mengisolasi diri, dan sepertinya tidak hanya sekedar mengisolasi diri. Itu apakah ada definisi lebih rinci atau bagaimana? Ya, jadi hikikomori itu berdasarkan beberapa artikel dan jurnal yang saya baca, ya saya menyimpulkan sendiri kalau hikikomori itu melakukan isolasi diri sebenarnya dikatakan, tetapi itu jauh lebih ekstrim daripada isolasi diri biasa. Lebih ekstrim? Ini lebih ekstrim itu bagaimana? Maksud dari ekstrim sendiri itu di sini itu mereka tuh tidak bertemu dengan teman mereka ataupun tidak keluar dari rumah itu sama sekali, tidak keluar, tidak bersekolah dan tidak bekerja. Bahkan beberapa orang yang melakukan hikikomori itu bahkan tidak keluar dari kamar mereka sendiri. Seperti itu ekstrimnya itu, dan berlangsung selama minimal biasanya itu berlangsung selama 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan. Terus cara mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari itu gimana? Cara mereka bertahan hidup? Untuk hikikomori yang masih memiliki orang tua ataupun seseorang yang menanggung mereka, mereka tuh pasti bergantung kepada orang tersebut. Jadi seperti kayak biaya hidup seperti makan atau kebutuhan sehari-hari, mereka akan ditanggung oleh orang tersebut, kayak orang tua mereka gitu. Terus kalau misalkan orang tuanya ini sudah meninggal, mereka cara bertahan hidupnya itu gimana? Mereka cara bertahan hidupnya itu melakukan pekerjaan. Mereka tetap bekerja tapi secara freelance agar mereka tidak keluar dari rumah mereka atau kamar mereka sama sekali. Dan juga sekarang kan ada teknologi yang namanya kita bisa memesan seperti kebutuhan sehari-hari, makanan, bahan mentah atau baju melalui online. Jadi mereka sangat terbantu dengan hal tersebut dan mereka tidak keluar dari rumah mereka sama sekali. Sudah banyak aplikasi yang tidak mengharuskan kita untuk keluar rumah, terus kita juga bisa beli barang-barang yang dari luar, kita tidak harus pergi keluar kota atau kemana. Ya, dan itu memang juga sisi buruknya juga mendukung pengisolasian diri ini ya. Yang namanya mengisolasi diri itu kan pasti sudah bukan definisi yang positif, itu pasti definisi yang negatif kan. Dan menurutku ya, kalau sudah mengisolasi diri ini juga berkaitan dengan permasalahan sosial kita yang ketiga, yaitu kodokushi. Ini adalah meninggal sendirian. Itu dalam bahasa Indonesianya. Apakah ada penjelasannya bagaimana kok bisa meninggal sendirian itu? Oke. Benar apa yang dikatakan Tuan, kodokushi itu merupakan mati sendirian. Nah, dirincinya kodokushi itu merupakan sebuah kasus kematian yang dimana mati sendirian tanpa pendamping, entah itu jadi seseorang itu meninggal tanpa pendamping, entah itu dari keluarga ataupun kerabat. Jadi orang itu benar-benar meninggal sendirian tanpa ada seorang pun yang tahu. Bahkan jenazahnya itu baru ditemukan setelah berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Sangat lama sekali bukan? Itu sangat lama sekali, dan itu kalau dipikir-pikir mengerikan gitu. Apakah ada penyebab lain selain mengisolasi diri? Pasti
tidak seharusnya, kalau yang dari saya pikir seharusnya tidak separah itu. Biasanya yang mengalami kodukusi itu merupakan lansia. Penyebabnya sendiri itu bermacam-macam, mulai dari kemiskinan tadi sampai hikikomori. Ada juga penyebab lain, yaitu penurunan angka kelahiran. Kemudian ada juga perubahan komposisi dalam keluarga, yang dimana mereka itu awalnya kan keluarga tradisional berpindah ke keluarga inti yang dimana cuma terdapat suami, istri, sama anak. Dengan adanya penyebab yang sudah disebutkan tadi, itu juga mendukung kodukusi ya. Tidak membayangkan ya sampai separah itu ya. Berdasarkan materi yang disampaikan sebelumnya, kita tahu Jepang merupakan negara dengan ekonomi dan teknologi yang maju. Namun tidak dipungkiri, Jepang juga memiliki banyak permasalahan. Beberapa permasalahan itu adalah kemiskinan, hikikomori, dan kodokushi. Nah, ketiganya ini memiliki keterkaitan. Kemiskinan menghantui generasi tua dan muda yang membuat lansia menjadi hidup miskin dan hidup sendiri. Sedangkan golongan muda mengisolasi diri karena kemiskinan dan tekanan sosial. Salah satu contohnya adalah bullying. Dan mereka ini bernasib sama pada akhirnya, yaitu meninggal sendirian di rumah mereka. Kesimpulannya, Jepang memanglah negara yang maju. Namun secara bersamaan, Jepang juga mengalami permasalahan ekonomi dan krisis sosial yang sangatlah serius. Dari yang sudah dibahas ini, memang kita sebagai manusia, kita bukanlah makhluk individu, tapi kita adalah makhluk sosial, dan kita memang pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain, entah apapun itu. Pasti ada momen-momen di mana memang kita harus berjuang sendiri, tapi kita juga tidak harus selalu berjuang sendiri, karena memang ada momen di mana kita membutuhkan orang lain, gitu ya. Jadi sekian begitu dari kami kelompok 4. Itulah pembahasan kami soal kemiskinan, hikikomori, dan kodokushi. Jadi sekian dari kami. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.